Siap. Doa mulai. Selesai. Baik, Ibu awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Ini surat siapa ini? Tini. Tini sakit. Oh ya. Ada lagi? Agung, Bu. Agung kemana? Apa? Apa? Oh, iya. Yang lain hadir? Hadir. Dikasih tahu ya, Agung, jangan dibiasakan apa-apa. Suruh ngirim surat setidaknya. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu. Kalian udah makan siang ya? Ini tadi udah istirahat makan siang. Sudah, Bu. Jadi Ibu harap jangan ngantuk ya pelajaran ini. Kalau ada yang belum siap terus ngantuk, silakan ke kamar mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, supaya fresh ya ketika menerima pelajaran. Oke, kemarin kita belajar apa, Nana? Invertebrata, Bu. Oke, berarti kita udah masuk ke kingdom Animalia ya. Invertebrata kemarin selesai ya? Iya, Bu. Oke, kita sedikit ulas materi invertebrata kemarin. Ada yang masih ingat apa itu invertebrata? Hewan yang tidak Ya? bertulang belakang. Ya, benar. Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Terus ada berapa film? 8, Bu. Nah, coba sebutkan apa aja filmnya. Ayo, sebutkan filmnya apa aja. Porifera. Terus, Cerata. ya, Indah, lanjutkan. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, lupa ini. Lanjutkan kita. Spirozoa. Bukan, Bu, bukan. Platyhelminthes. Terus, Nemathelminthes. nah, terus, Annelida. terus, Moluska. terus, Echinodermata. lanjutkan. Arthropoda. Udah bukan? Udah. Kenapa? Ya. Jadi kemarin kita udah belajar tentang hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi Bu sedikit singgung juga bahwa kingdom Animalia ini memiliki banyak film ya. Yang terbanyak itu masuk ke dalam invertebrata, yaitu 8 film. Kemudian satu film itu masuk ke vertebrata. Oke, sekarang kita masuk ke vertebrata. Apa itu vertebrata? Hewan bertulang belakang. Hewan yang mempunyai tulang belakang. Jadi dulu ketika para ilmuwan itu menemukan ternyata ini masuk ke dalam kelompok hewan. Setelah dianalisa, oh enggak semuanya punya kesamaan. Ada yang memiliki tulang belakang, ada yang enggak punya tulang belakang. Setelah ditemukan ada yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, dianalisa lagi. Oh ternyata yang punya tulang belakang itu enggak semuanya sama, baik ciri-cirinya ataupun bentuknya, kemudian habitatnya segala macam itu ternyata masih ada yang nggak sama. Jadi para ilmuwan itu mengelompokkan kembali hewan-hewan yang ada di dalam kelompok vertebrata ini. Setelah dianalisa, oh ternyata rangka tubuhnya beda, ternyata rongga tubuhnya berbeda, jumlah jantungnya berbeda, ruangan di jantung, kemudian suhu tubuhnya berbeda. Oleh karena itu para ilmuwan itu mengelompokkan kembali. Ada yang tahu apa aja? Ayo, masa nggak tahu vertebrata? Amfibi. Ya. Fiskus. Terus? Apes. Terus? Reptil. Dan? Mamalia. Iya benar, dan mamalia. Kelima kelompok hewan ini merupakan kelompok yang kalian sering temui ya di sekitar kita. Baik itu buat kalian konsumsi, kalian pelihara, ataupun mungkin kalian benci seperti buaya. Kemudian setelah menganalisa ini ditemukan ya hewan-hewan yang berbeda-beda dan dikelompokkan ke dalam 5 grup ini. Mereka semua itu memiliki kesamaan dan
ya diulang minggu depan lagi nih. Nah, sebelum Ibu jelaskan mengenai kelompok-kelompok dari vertebrata, kalian nonton video dulu ya. Nonton video pembelajaran dulu, disimak dan diperhatikan. Yang nggak kelihatan yang belakang boleh merapat ke depan. Diperhatikan ya nak. Sudah selesai menonton videonya? Sudah, Bu. Nah, setelah kalian menonton videonya, kira-kira menurut kalian hewan vertebrata itu cirinya apa aja? Bertulang belakang, Bu. Ya, terus udah? Anita? Reva? Bernapas. Berdarah dingin, Bu. Berdarah dingin, terus? Udah? Udah, Bu. Jadi, benar tadi ya yang disebutkan bahwa dia memiliki tulang belakang. Kalau kita perhatikan, hewan-hewan tersebut tuh beberapa ada yang memiliki kesamaan ya. Di antaranya mereka jelas mempunyai rangka tubuh. Kita bisa amati bahwa hewan invertebrata banyak dari jenisnya yang tidak mempunyai kerangka, jadi dia lembek ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa rangka tubuh itu berfungsi untuk menyokong dan memberi bentuk tubuh pada hewan. Secara umum, hewan vertebrata itu memiliki ciri-ciri, yaitu dia sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, yang memanjang dari mulut hingga ke anus, dan mereka itu sudah dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Kemudian mereka mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup dan memiliki alat ekskresi berupa ginjal. Mereka juga memiliki alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, dan insang. Kemudian memiliki sepasang alat reproduksi. Biasanya kalau jenis hewan ini alat reproduksinya sudah terpisah. Kan ada beberapa hewan vertebrata yang dia memiliki dua kelamin ya. Tapi kalau hewan vertebrata ini memiliki dua
jantan dan betina. Kemudian sudah dilengkapi dengan sistem endokrin dan sistem saraf yang terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Oke, sebelum kita masuk ke pengelompokan atau klasifikasi dari vertebrata, kita akan bagi kelompok dulu ya. Iya, Bu. Nah, kelompok ini akan menjadi kelompok diskusi yang nantinya kalian akan presentasi ke depan. Kelompok pertama, ibu aja ya nentuin, nanti kalian pilih, kalian nggak adil milihnya. Iya, Bu. Kelompok pertama, Reva Hadir. dengan Anita. Kelompok kedua, Indah Iya, Bu. dengan Monica ya. Iya. Ya. Nah, nanti kelompok ini akan ibu kasih tugas, kemudian didiskusikan dan dipresentasikan. Oke, kita akan masuk ke dalam kelompok yang pertama. Apa kelompok yang pertama, Nak? Dibuka bukunya. Viscus. Ketika mendengar viscus, apa yang terpikir dalam bayangan kalian? Ikan. Ikan. Nah, viscus ya, ikan. Apakah lumba-lumba itu ikan? Bukan. Bukan. Iya, Bukan. Apakah hiu itu ikan? Iya. Iya. Ya, nah, jadi lumba-lumba dan hiu walaupun dia habitatnya sama, tetapi mereka ternyata nggak dikelompokkan dalam jenis viscus ya. Secara umum, viscus memiliki ciri-ciri apa aja? Hidup di air. Ya, terus. Bernafas menggunakan insang. Ya, Berdarah dingin. ya, terus. Memiliki sirip dan ekor. Terus. Memiliki gelembung renang. Ya, Bertelur. bertelur. Terus. Memiliki gurat sisi. Kalian tahu nggak itu beras sisi bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, ketika kalian melihat ikan, mana ikan? Ini ikan. Kalian pernah nggak melihat dia memiliki seperti ini, seperti garis Oh, iya. di samping? Pernah, Bu. Pernah lihat? Pernah. Inilah yang disebut dengan gurat sisi. Apa fungsinya? Untuk mengetahui tekanan di air. Ya, untuk mengetahui tekanan di air. Jadi, semakin dalam air atau semakin dekat, semakin apa namanya ya? Semakin dalam ya, benar, semakin dalam air, tekanannya akan semakin naik. Jadi fungsi gurat sisi ini untuk mengetahui tekanan dari air. Hidupnya di air, benar. Ada nggak ikan yang hidup di darat? Tidak ada, Bu. Tetapi pernah nggak kalian menemui suatu permasalahan di mana ditemukan ikan itu di darat? Pernah nggak dengar? Atau gini deh, pernah nggak kalian mendengar tentang ikan yang masih bisa hidup di darat dalam kurun waktu beberapa jam? Iya. Ya, jadi ikan itu ada yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di darat ya, atau ketika dia berada di suatu lingkungan atau suatu keadaan di mana air itu tidak layak untuk dia hidup, itu masih ada beberapa ikan yang bisa bertahan di sana. Contohnya ikan lele, ikan gabus, itu masih bisa hidup ya. Kemudian struktur tubuh ikan itu terdiri dari apa, Nak? Tulang. Ayo, ada yang bisa menjawab? Sirip ekor. Ya, terus strukturnya terdiri dari apa aja? Gelembung renang. Itu ciri-cirinya. Struktur ikan ini terdiri dari Tulang rawan. bukan. Struktur ikan itu cuma terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Oh, Ya. Jadi kalau ciri-cirinya memang banyak ya. Dia punya gelembung, punya segala macam. Tapi untuk struktur, ikan itu memiliki struktur berupa kepala, badan, dan juga ekor. Bagaimana rangka dari ikan, Nak? Ada yang tahu rangka dari ikan? Terdiri. Ya,
kerangka dari ikan? Kerangka. Jadi kelompok vertebrata termasuk ikan memiliki jenis kerangka yaitu kerangka dalam. Kenapa disebut kerangka dalam? Karena dia dilindungi oleh bagian luarnya ya, yang terdiri dari tengkorak, kemudian ada kerangka tubuh dan juga anggota gerak. Kemudian ikan ini memiliki rongga yang berisi organ internal, organ dalam. Kulit ikan, bagaimana bentuk kulit ikan? Atau apa yang menjadi pelindung ikan? Bagian luar ikan itu terdiri dari apa? Sisik. Ya benar. Sisik. Sisik atau kulit yang dilengkapi dimiliki ikan itu dilengkapi dengan kelenjar penghasil lendir agar kulit tetap licin. Namun sebagian besar ikan itu memiliki sisik. Nah, sisik ini dilapisi dengan lapisan lilin sehingga dia tetap kering. Ketika kalian memegang ikan itu terasa basah, itu bukan air, tetapi itu lendir yang dihasilkan oleh kulit ikan. Ya, ikan itu bernapas menggunakan insang. Kemudian ikan itu ada yang insangnya kelihatan dan juga ada insangnya yang tertutup. Penutup insang disebut dengan apa? Ayo, bukan telinga ya. Disebut dengan apa? Gak tahu? Disebut dengan operculum. Nah, operculum. Jadi kalau kalian lihat ikan itu di sininya buka tutup, itu yang dinamakan dengan operculum. Di dalamnya itu ada insang yang digunakan sebagai alat pernapasan. Jantung ikan terdiri dari berapa ruang? 3. Sebutkan. Gak tahu? Benar tadi jawabannya. Jantung ikan itu terdiri dari 3 ruang. Kalian ini tidak membaca ya. Jantung ikan terdiri dari 2 ruangan yang disebut serambi dan juga 1 ruangan yang disebut dengan bilik. Jadi dia cuma punya 1 bilik. Sistem peredaran darah ikan itu tertutup, yang artinya sistem peredaran darah yang melewati pembuluh darah. Kemudian dia bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, yang artinya suhu tubuh ikan itu mengikuti suhu lingkungannya. Jadi dia tidak punya sistem untuk mengatur suhu tubuhnya. Berbeda dengan makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran suhu tubuh yang suhu tubuh panas ya, suhu tubuh panas, berdarah panas, itu dia bisa mengatur suhu tubuhnya. Jadi kalau ikan ini ketika suasana atau lingkungannya dingin, ya dia suhu darah tubuhnya dingin. Sebaliknya ketika dia panas, mengikuti lingkungannya. Kemudian dia bersifat dioecious. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada? Tidak, Bu. Bersifat dioecious atau kelaminnya terpisah. Jadi ikan itu ada ikan jantan dan ikan betina. Itulah yang disebut dengan kelamin terpisah. Kemudian dia memiliki alat ekskresi berupa ginjal dan reproduksinya seksual dengan fertilisasi internal atau eksternal. Jadi dia bisa internal ataupun eksternal. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Mau pulang? Belum ya, belum waktunya pulang. Sekarang kita akan masuk ke klasifikasi. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menuliskan? Klasifikasi itu dibagi menjadi berapa? 2 kelas. 2 kelas. Siapa yang mau menuliskan? Saya, Bu. Ya, silakan. Klasifikasinya dulu ya. Kelasnya aja maksudnya. Nanti biar teman-temannya bisa nulis contohnya.
Kemudian, ya, ini ya. Jadi klasifikasi Pisces itu dibagi menjadi 2 subkelas. Apa ini sebutin? Subkelas yang Subkelas pertama. Chondrichthyes. Terus yang kedua, Subkelas Osteichthyes. apa yang disebut dengan subkelas Chondrichthyes? Ikan bertulang rawan. Nah, itu maksudnya gimana itu? Ikan yang tersusun Dari tulang dari tulang rawan. Kemudian ciri yang paling spesifik adalah apa? Yang benar yang saya sebutkan bahwa ikan ini bertulang rawan, tetapi yang lebih mencirikan jenis ikan ini, dia tidak memiliki operculum atau penutup insang. Jadi insangnya itu kelihatan dari luar. Coba Reva Ya, Bu. tuliskan contohnya dari subkelas Chondrichthyes ini Reva. 2 ya, 2 saja. Pakai bahasa Latin ya. Dan artinya. Nah, silakan Reva. Ya, Bu. Bu, ini dua-dua ya, Bu ya. Ya, satu aja itu nulisnya di subkelas yang Chondrichthyes itu aja. Ya. Sudah? Ya, bagus. Contohnya itu ikan hiu, ikan pari, dan teman-temannya. Ya. Kemudian subkelas yang kedua ada subkelas Osteichthyes atau ikan bertulang sejati atau keras. Cirinya apa, Nana? Cirinya dia Memiliki operculum. Ya, memiliki operculum atau penutup insang. Insang. Ikan jenis ini adalah ikan yang paling umum dan paling sering kalian temui ya mungkin. Ya. Coba Anita tuliskan contohnya 2 serta nama latinnya ya Anita. Ya, Bu. Ya. Ya bagus. Jadi itu ya contohnya dari subkelas Osteichthyes. Bisa ikan lele, ikan gurame, ikan mas itu masuk ke dalam subkelas Osteichthyes. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini ya kelas ini. Oke, kita akan masuk kelompok yang kedua yaitu amfibi. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata amfibi? Kata, Bu. Kata? Iya. Ya, benar, kata. Kira-kira ciri-ciri amfibi itu apa aja, Nak? Dia hidup di 2 alam. Terus? Bernapas menggunakan insang pada Iya. saat. Hah? Bernapas menggunakan insang Hah? pada saat fase larva Terus? dan berudu serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Jangan koreokan, Nak, satu-satu aja. Ngacung aja, ya. Coba Indah dilanjutkan. Ya. Bernapas menggunakan insang pada fase larva dan berudu serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Ya, ada lagi cirinya? Bersifat poikiloterm. Ya, terus? Bertelur. Bertelur. Kemudian? Dia terdapat pembuahan di luar tubuh Atau? fertilisasi eksternal. Ya. Sudah? Udah, Bu. Sudah. Benar ya tadi yang disebutin Indah? Ya, Bu. Jadi amfibi itu memiliki ciri-ciri yang
haram ya kalau di hukum Islam. Kemudian tubuhnya itu terdiri dari kepala, badan, dan juga ekor ketika dia dalam fase larva. Ada juga kelompok amfibi yang dia memiliki ekor, yaitu kelompok salamander. Tubuhnya dilapisi oleh kulit yang berlendir. Kemudian pada kepala kata itu terdiri atas kelopak mata dan membran niktitan atau selaput yang melindungi mata dari kata. Fungsinya adalah ketika dia berenang itu akan matanya terlindung ya dari kotoran-kotoran maupun dari arus yang ada di air. Kemudian dia memiliki raka yang disokong oleh bagian-bagian lunak yang terdiri dari tengkorak, rangka tubuh dan anggota gerak. Lidah dari katak itu sangat panjang dan juga elastis ya. Fungsinya apa, Nana? Ya, fungsi lidah katak Untuk mencari mangsa. ya, untuk mencari makan ya, menangkap mangsanya dengan menjulurkan lidahnya. Kemudian dia itu bersifat selomata. Ada yang tahu itu selomata? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Jadi bersifat selomata ini artinya hewan semacam ini mesodermnya dipisahkan oleh rongga. Jadi dia memiliki rongga tubuh di dalam, jadi itu lapisannya mengelilingi si rongga ini. Itulah yang disebut dengan selomata. Kemudian dia bersifat triploblastik atau memiliki 3 lapisan sel tubuh, yaitu endoderm, eksoderm, dan mesoderm. Sistem peredaran darah katak bagaimana? Ada yang tahu? Apa? Apa, Rena? Tertutup, Bu. Ya, benar. Sistem peredaran darah katak itu tertutup atau sistem peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Jantungnya terdiri dari berapa ruang? Ada berapa ruang? 3, Bu. Ya, benar, 3. Dia memiliki 3 ruang jantung yang terdiri dari 2 serambi dan juga 1 bilik. Bilik. Ya, benar. Bilik. Kemudian memiliki ginjal sepasang yang berfungsi sebagai alat ekskresi. Kemudian reproduksinya bagaimana? Fertilisasi eksternal. Ya, benar, fertilisasi eksternal, yaitu pembuahan yang dilakukan di luar tubuh induknya. Jadi ketika dia melakukan reproduksi, katak betina akan mengeluarkan telurnya dalam air. Yang kalian lihat seperti biji selasih di dalam ledeng atau paritan itu dikeluarkan terlebih dahulu oleh si induk betina, kemudian akan dibuahi oleh induk jantan. Dan kelompok amfibi ini merupakan salah satu kelompok hewan yang memiliki atau mengalami metamorfosis yang sempurna ya. Ya, sampai sini gimana, paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Sepertinya kan sudah paham. Bisa ujian ini ya? Kalau ujian nilainya harus 100 ini karena sudah paham. Ya. Bu, selain kata metamorfosis sempurna itu apa saja sih? Bisa dia kalau kelompok vertebrata di amfibi ya yang memiliki metamorfosis sempurna. Ya. Tapi kalian bisa menjumpai di invertebrata itu ada pada kelompok insekta, yaitu pada jenis kupu-kupu itu memiliki atau mengalami metamorfosis yang sempurna juga, dari mulai fase telur, fase larva, fase kupu-kupu, kata anakan sampai kata dewasa. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan, masih banyak nih. Lanjut, Bu. Lanjut. Ya. Ya, jadi kita akan masuk ke kelompok selanjutnya, yaitu reptil. Ya, benar. Kalau kalian mendengar reptil, apa yang terbayang di dalam pikiran kalian?
buaya ya? Ada, Bu. Oh, banyak ternyata. Terus apa lagi? Ciri-cirinya apa aja ciri-ciri reptil itu? Ciri buaya. Ciri buaya ya Kura-kura. bersifat kolekiloteram. Apa? Berdarah? Ular-ularan. Ya ular. Tadi Anita menyebutkan bersifat apa kan? Kolekiloteram, Bu. Kolekiloteram atau berdarah dingin. Ya benar. Terus apa lagi? Bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Kok bernapas yang paru-paru? Buaya itu bernapas yang paru-paru ya? Dia kan manusia. Apakah buaya ini bernapas yang paru-paru? Iya. Iya? Iya atau enggak? Enggak, Bu. Enggak, terus bernapas dengan apa? Dengan kulit. Tahu, Bu. Nah ini tadi disebutkan katanya reptil bernapas dengan paru-paru, terus buaya katanya bukan paru-paru. Lah buaya itu reptil bukan? Insang. Insang? Yakin? Dia mempunyai dua Ya, jadi paru-paru itu bernapas dengan paru-paru juga ya, nah. Cuma dia memiliki kemampuan untuk menahan napas di dalam air. Seperti lumba-lumba dan juga paus, dia bernapas dengan paru-paru, tetapi dia habitatnya di dalam air. Buaya pun demikian. Ketika dia mau bernapas, dia harus naik ke permukaan untuk menghirup udaranya. Oke, kita balik lagi ke ciri-ciri reptil yang selanjutnya ya. Hidupnya di mana itu reptil? di darat. Ya, di darat dan di air. Terus tubuhnya itu ditutupi oleh apa? Bersisik dari Dari zat tanduk. ya, jadi zat tanduk. Jadi benar tadi reptil itu bisa hidup di darat maupun di Laut. air, nggak cuma di laut ya, bisa di air tawar juga. Kemudian dia bersifat triploblastik. Ayo tadi triploblastik apa? Udah dijelaskan tadi triploblastik. Lah nggak paham ini berarti? Dia memiliki Ya, tiga ruang tiga lapisan sel. lapisan. Apa aja lapisannya? Endoderm, Terus? mesoderm, dan eksoderm. Iya, jadi dia punya tiga lapisan tubuh ya, baik lapisan dalam, tengah maupun luar. Kemudian dia tadi bersifat poikiloterem. Apa itu poikiloterem? Berdarah dingin. Ya, berdarah dingin yang artinya Dia menyesuaikan suhu ruangan dengan suhu lingkungan. ya. Jadi suhu tubuhnya dari reptil ini tergantung dari suhu lingkungan. Ketika lingkungannya dingin, ya suhu dalam tubuhnya dingin. Begitupun sebaliknya. Kemudian dia itu memiliki sistem peredaran darah tertutup. Apa itu, Nak? Sistem peredaran darah tertutup? Dia melewati pembuluh darah. Ya. Jadi darah yang mengalir dalam tubuhnya itu diedarkan melalui pembuluh darah. Kemudian jantung dari reptil itu bagaimana? Berapa ruangan dia? Tiga? Empat? Dua? Tiga, empat apa dua ini? Apa nggak punya jantung? Punya jantung nggak ini si reptil? Punya berapa ruangan? Empat. Apa aja berarti? Kalau dia punya empat ruangan berarti apa aja ruangannya? Dua senapi gigi. Iya, jadi jantungnya itu kayak manusia ya, punya 4 ruang. Kemudian dia bereproduksi dengan cara seksual secara internal. Apa itu fertilisasi internal? Dia pembuahan yang terjadi di dalam tubuh. Ya, di dalam tubuh induknya. Iya. Ya. Dia bersifat ovipar atau ovovivipar. Jadi
perhatikan. Dia memiliki sistem saraf pusat yaitu otak dan juga 12 pasang saraf kranial. Beberapa dari reptil ini biasanya melakukan hibernasi. Ada yang tahu hibernasi itu apa? Hah? Apa? Hibernasi. Harusnya kata-kata ini sudah familiar ya. Iya, apa namanya? Iya, gimana itu? Kayak beruang. Ini ular beruang. Jadi gimana? Istirahat sejenak. Sejenak. Habis ngapain? Ya. Apa hibernasi? Iya, benar istirahat. Atau tidur? Panjang apa? Lama apa pendek? Lama. Kenapa dia berhibernasi? Karena untuk apa? Nggak cocok. Bukan ya? Hibernasi dari reptil ini berbeda dengan hibernasi dari mamalia. Iya. Bukan hibernasi seperti beruang, tupai dan teman-temannya, tetapi hibernasi ini contohnya adalah ular ya, ibu contohkan. Jadi pernah melihat ular itu perutnya gede? Iya. Nah, saat itu ular memiliki cadangan makanan yang sangat berlimpah sehingga dia dalam beberapa minggu bahkan bulan itu tidak perlu mencari makanan. Pada saat itulah ular ini akan berhibernasi atau tidur cukup panjang. Karena ya dia udah gak ngapa-ngapain, nggak lapar juga, malas buat gerak kan berat badannya. Kemudian dia itu memiliki kelenjar pembau dekat dengan kloaka. Nah, pada kura-kura, bau dapat ditemukan di antara perisai dorsal dan perisai ventral. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Wah, kalian ini sepertinya pengen dang-dang pulang nih ya. Ya, oke. Selanjutnya kalau udah paham, kita akan masuk ke klasifikasi reptil. Ada yang tahu klasifikasi reptil itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa? 4. Ayo, Anita tuliskan. Ya. Ya. Tulis ya. Ya, bagus. Jadi klasifikasi reptil itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada squamata atau bangsa ular dan kadal, kemudian Testudinata, bangsa kura-kura dan penyu, Crocodilia, bangsa buaya, dan juga ada Rincon tripsi. ya. Ada yang bisa menuliskan contohnya? Dua-dua lah. Dua ini dikasih contoh nih, dua-dua. Yang indah. Tolong contohkan yang squamata sama Testudinata itu contohnya apa aja biar teman-teman ini tahu. Ya, benar. Ibu mau Ya? Oh iya. Oh iya. Yang lain perhatikan ya. ya, Bu. Ya, perhatikan. Ini nanti akan berhubungan dengan tugas kelompok kalian ya.
jelasin dulu. Habis ini apa ya? Sudah? Ya, bagus. Jadi di kelompok sebuah mata ini contohnya ada komodo dan juga ular kobra. Komodo apa bahasa latinnya? Varanus komodoensis. Ya, bagus. Kemudian di kelompok Testudinata itu ada contohnya kura-kura dan juga penyu. Ya, silakan Kakak dilanjutkan ini tuliskan 2 contoh dari kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Dua ya. Ya, 2 ya. Sudah? Sudah, bagus. Duduk, jangan dibawa dulu ya. Ya, benar ya. Jadi contoh dari krokodilia itu ada Crocodylus morosus dan juga contoh dari Rhizocephalia itu ada Tuatara ya. Kemudian udah paham nih sampai sini? Sudah. Jangan ditanyakan? Tidak. Nah, kalau gitu Ibu akan berikan tugas untuk kelompok ya. Tadi kelompok 1 Anita dan Reva, kelompok 2 Indah dan Monica. Silakan kalian cari peranan dari reptil, amfibi dan juga fiskus. Nanti satu kelompok mempresentasikan satu-satu aja ya. Bu, peran Ya. reptil. Ya, misalnya kamu mencari semua kan peranan reptil, amfibi sama apa tadi ya? Fiskus. Ya, dicari itu nanti kalian presentasi satu-satu. Ya, mudah nggak? Ya, Bu. Ya. Ibu kasih waktu berapa ini ya? Cepat ya ini harusnya ya. 5 menit cukup? Cukup. Ya, waktunya 5 menit. Kemudian nanti perwakilan kelompok akan presentasi di depan. Ya. Silakan diskusi. Ini dong. Tangan.
lanjutkan. Udah? Udah? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi perwakilan kelompok indah dulu, silakan maju. Gak apa-apa, kelompok 2 dulu ya, gak apa ya. Iya. Silakan jelaskan peranan dari Pisces. Peranan dari Pisces. Jadi peranan dari Pisces yaitu peranan dari Pisces itu dia menjaga keseimbangan ekosistem perairan karena posisinya itu sebagai komponen biotik yang menempati tingkatan tropik tertentu dalam rantai makanan. Ya. Yang kedua yaitu ada sumber protein tinggi terutama omega yang bermanfaat meningkatkan kecerdasan. Ya. Dan yang ketiga dagingnya itu mengandung asam lemak tidak jenuh. Lalu yang keempat, tulang ikan dapat dimanfaatkan sebagai tepung ikan dan bahan pembuat lem. Ya. Dan yang selanjutnya ada untuk hiasan akuarium. Terus ikan ganas jenis tertentu itu dapat menyerang manusia. Sudah? Sudah Bu? Ya, silakan duduk, tepuk tangan. Ya. Jadi ikan itu banyak sekali ya manfaatnya untuk kehidupan kita. Terutama yang sering kalian konsumsi itu kan apa? Lele. Terus ikan apa lagi yang pernah kalian makan? Ikan mas. Paus sudah pernah makan? Belum. Paus bukan ikan. Ikan hiu pernah makan? Belum. Ya, belum pernah makan ikan hiu ya. Ibu juga belum pernah makan. Ikan itu menjadi sumber makanan atau bahan makanan karena mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, terutama omega 3-nya ya yang sangat tinggi. Jadi itu ikan tuh merupakan salah satu makanan yang sangat dianjurkan untuk ibu hamil karena dapat membantu meningkatkan kecerdasan otak. Dan di masa-masa kalian masa pertumbuhan ini juga sangat baik mengkonsumsi banyak omega 3. Sudah ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Coba jelaskan manfaat dari amfibi. Siapa maju ini? Repa wanita ini. Repa Bu. Sujleng. Berdua ya Bu. Nah, ya udah kalau berdua berarti 2 ya jelasinnya. Ya sudah, Repa menjelaskan amfibi, Anita menjelaskan reptil. Silakan. Silakan Repa. Kenapa keseriput? Gimana? Ya silakan. Repa menjelaskan peran amfibi. Jadi peranan amfibi itu yang pertama itu dia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ya terus? Kemudian untuk sumber protein. Terus yang ketiga itu dia kata itu dia digunakan untuk penelitian di laboratorium. Ya. Kemudian terus kulit katanya itu bisa atau kodok ya Bu ya. Ya, ya. Itu bisa di Ya apa? bisa disamak menjadi bahan dompet gitu loh Bu. Oh iya, bisa ya? Ya. Jadi kulit kata itu bisa jadi tas atau dompet ya? Ya, terus Terus yang terakhir kata itu
menguatkan denyut jantung. Oh, bermanfaat ternyata ya racunnya. Ya, bagus. Terus Anita, silakan jelaskan peranannya reptil. Peran reptil yang pertama itu menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian pembasmi hama alami, contohnya itu ular, kemudian Terus bisa dijadikan sebagai serum. ya, Udah Bu. udah. Ya, silakan duduk, beri tepuk tangan. Ini kelompok 2, ini kelompok 1 ini keroyokan ya mainnya ya. Gak apa-apa tadi ya. Jadi benar ya tadi fungsi peranan dari reptil itu sebenarnya banyak, walaupun kebanyakan dari reptil itu menakutkan ya bagi sebagian orang itu sangat menakutkan, tetapi dia memiliki banyak manfaat. Sebenarnya dagingnya itu juga bisa dikonsumsi, tetapi kalau dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan ya. Iya Bu. Karena haram. Demikian dengan amfibi. Walaupun daging amfibi itu mengandung banyak sekali protein, Ya. dan rasanya itu katanya seperti lebih enak dari daging ayam, tetapi ya kita sebagai umat Islam tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Waduh, jamnya mau habis ya. Kalau gitu Ibu mungkin sudahi ya, nanti materi yang selanjutnya akan disusul minggu depan. Setelah minggu depan kalian akan UTS ya. Ya Bu. Jadi kesimpulannya apa anak? Ada yang bisa menyimpulkan? Anita. Ya, kita mau menyimpulkan? Masa ibu ini yang mau menyimpulkan? Ya udah, ibu aja ya. Tapi besok kalian ya belajar menyimpulkan. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita telah belajar mengenai vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki rangka tubuh bersifat triploblastik, dan yang kita pelajari hari ini memiliki suhu tubuh yang bersifat poikilometer. Mungkin itu aja ya. Oh iya, tambahan. Buat minggu depan, Ibu kasih tugas buat minggu depan. Kalian buka halaman 56. Ya. Itu ada soal-soal dikerjakan dari pilihan ganda sampai esainya ya. ABC itu dikerjakan, nanti minggu depan silakan dikumpulkan.